sampai emosi. Bales chat gua lah, gue bingung, belinya bukan sama gua, tiba-tiba nanyanya sama gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Satwa Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin teman-teman. Wah, udah lama banget nggak ngonten sambil duduk ya, di dalam rumah maksudnya. Biasanya kan di luar ya, sekarang di dalam. Karena ada sedikit keresahan yang pengen gue sampaikan. Sebenarnya bukan keresahan gue doang sih, tapi teman-teman seller yang lain juga teman-teman. Jadi di sini gue bakal ngebahas soal tipe-tipe buyer di dunia perhewanan sesuai umurnya, bukan umur, sesuai tingkatannya teman-teman. Jadi ada tingkatan TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dewasa. Sekaligus tipe buyer umumnya ya. Jadi sesuai tingkatan dan sesuai umum. Oke, jadi di sini mau gue bahas soal tipe-tipe buyer dari mulai TK, SD, SMP, SMA, habis itu baru dewasa ya teman-teman ya. Dimulai dari tipe buyer tingkatan TK, SD. Karena zaman sekarang udah ada yang beli hewan online untuk anak-anak TK atau SD. Nah, di sini udah gue bikin kerangkanya ya. Soalnya gue tuh suka lupa teman-teman. Soalnya gue suka lupa sama apa yang pengen gue omongin ya. Jadi gue bikin kerangkanya di laptop. Tuh, biar kalian lebih paham ya. Dan semoga teman-teman yang nonton di sini buyer-buyer yang baik ya, buyer-buyer yang nggak termasuk yang ada di sini. Tapi di sini gue juga bakal bahas soal kebaikan juga kok, kebaikan buyer-buyer gue dan buyer-buyer teman gue yang lainnya. Karena gue punya banyak teman seller di dunia perhewanan. Mungkin di sini nggak hewan doang sih, seller di dunia all shop lainnya mungkin ada yang nemuin buyer seperti ini. Boleh kalian simak sampai videonya selesai ya. Oke, tipe buyer tingkatan TK SD. Yang pertama nih ya, chat PPP belum ada semenit udah PPP lagi. Bahkan ada yang sampai emosi. Bales chat gua anjing. Luar biasa ya anak zaman sekarang itu TK SD loh. Kadang tuh heran gua sempat juga dapat chat yang seperti itu. Jadi PPP balas baru gua ketik dia udah PPP lagi, balas dong. Astagfirullahaladzim. Itu sedikit nguras kesabaran kita ya teman-teman ya. Lanjut yang kedua, pakai foto profil prajurit game ya, pasukan dari game, entah itu Mobile Legend, Free Fire atau yang lainnya. Itu sering banget ya. Gue sering ngecek itu fotonya, wah pakai foto si ini nih, pasukan di Mobile Legend ya. Oh udah pasti anak-anak kecil nih, anak-anak kecil yang nggak jelas. Tapi nggak semuanya nggak jelas sih, ada juga yang jelas, ada juga yang tiba-tiba langsung transfer, macem-macem ya. Tapi kebanyakan yang pakai foto profil seperti itu atau kartun-kartun yang lain itu pada nggak jelas. Mungkin banyak teman-teman seller yang mengalami seperti itu. Nah yang ketiga, chat nanyain hewan udah panjang lebar, terus tiba-tiba dia bilang, nanti lebaran stoknya masih ada nggak? Waduh, kalau stoknya masih ada saya mau beli dong nanti pas lebaran. Itu padahal jangka waktu lebaran itu 5 bulan teman-teman, dia udah nanyain duluan. Aduh, ini nih pentingnya arahan orang tua. Arahan orang tua ya penting banget ya, jadi ngasih tahu anak-anaknya biar nggak meresahkan para seller, terutama seller binatang, karena gue jualan binatang ya. Banyak banget itu yang seperti itu. Belum lebaran udah nanyain, kira-kira nanti pas lebaran masih ada nggak ya? Tapi jauh banget, harusnya kalian nanya pas lebaran teman-teman gitu. Nah yang keempat nih, nanya chat, nanya hewan udah bla 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 bla, dari nama hewan, dari spesifikasinya, dari lokasinya udah cocok. Tiba-tiba dia bilang, oh nanti saya izin ke orang tua dulu ya. Itu salah teman-teman, salah. Bukan teman-teman nih, harusnya adik-adik nih yang nonton ini, adik-adik harusnya paham. Jadi sebelum kalian nanya ke sellernya tentang hewan, tentang lokasinya, kalian izin dulu sama orang tua kalian. Ketika orang tua udah ngasih izin, baru kalian kontak seller tersebut. Itu lebih asik, lebih mengenakan hati sebenarnya. Gitu ya. Tolong diperhatikan adik-adik.
Nah, yang kelima nih, keren banget nih. Beli hewan, minta tolong transfer sama orang tuanya. Ya, kalau gue mikir positif, mungkin dia punya tabungan di orang tuanya kali ya. Terus tiba-tiba nyuruh orang tuanya transfer untuk beli hewan. Atau bisa jadi si anak tersebut berprestasi dan orang tuanya bilang, kamu kalau nilai kamu bagus nanti ibu beliin hewan. Mungkin dia seperti itu, teman-teman. Keren sih. Asalkan jangan beliin hewan dong, gini marah-marah, jangan, nggak boleh ya. Jadi bicara baik-baik sama orang tua, kasih mereka kepercayaan. Sebenarnya sih untuk adik-adik yang pengen beli hewan, bilang aja ke orang tuanya, aku itu beli hewan ada tujuannya, biar bisa menyayangi sesama makhluknya. Tapi tanpa membeli hewan, kalian suka nonton-nonton konten hewan, kalian udah termasuk menyayangi kok. Nah, ini yang keenam nih. Hampir sama ke yang kelima ya, nabung untuk beli hewan. Sering banget terjadi nih anak-anak kecil, bahkan gue sering nerima bayar anak kecil, dia bawa uang recehan untuk beli hewan. Wah, luar biasa itu sih. Itu kayak nyisihin uang jajannya deh, uang jajannya disisihin terus buat beli hewan. Itu keren banget, keren asli. Boleh dicontoh itu, teman-teman. Nah, ini yang terakhir nih, yang terakhir untuk tingkatan TK sama SD ya. Nelpon mulu, spam mulu. Wah, itu luar biasa nih. Kadang-kadang suka, kalau diambil pusing ya pusing, kalau nggak diambil pusing ya enggak. Kadang kan mood kita lagi nggak bagus, tiba-tiba dapat telepon mulu, spam mulu. Bahkan sering kejadian sih seller blokir nomor-nomor tersebut. Banyak banget kok, bahkan teman-teman gue ada yang ribuan kontak udah diblokir ya. Karena kenapa? Karena kebanyakan spam nanya ini tuh, bang lagi ngapain, aduh. Padahal kita niat nomor itu untuk dagang ya, bukan untuk keperluan yang lain. Nelpon, spam, aduh sering banget itu. Nah, udah tingkatan bayar tipe bayar TK sama SD ya. Sekarang kita beranjak ke tipe bayar tingkatan SMP sampai SMA, teman-teman. Yang pertama, masih sama. Ada yang mirip seperti 7 poin yang udah gue sebutin di tingkatan TK sama SD. Masih banyak anak-anak SMP SMA yang sifatnya seperti anak TK SD. Yang kedua, nyari hewan yang jinak total. Kadang gue bingung ya, hewan yang jinak total. Kucing pun gigit, teman-teman. Yang segitu ibaratnya peliharaan umum ya. Peliharaan umum, kucing, anjing, sejinak-jinaknya mereka pasti bisa gigit, punya naluri buat gigit karena mereka punya taring, teman-teman. Itu ya, kalau nggak mau kegigit, pelihara ini nih, punya istri gue. Pelihara boneka. Susah sih kalau dibilang jinak total ya. Walaupun banyak seller yang nyebut ini tuh jinak total, nggak juga. Masih ada hewan yang menurut kita tuh jinak banget, tiba-tiba kalau lagi apes ya gigit. Tapi nggak sampai berbahaya banget sih kalau emang udah peliharaan lama gitu. Peliharaan lama sering dipegang-pegang, sering interaksi sama manusia, itu insya Allah aman. Jadi kalian harus tahu resikonya ya. Kalau misalnya kalian beli ular yang nggak berbisa, tapi ukurannya nggak bisa gede, si seller bilang jinak total, dan kalian pun nggak boleh begitu percaya. Karena kenapa? Karena dia punya mulut untuk ngegigit. Jadi kalian harus mikir pahitnya dulu. Wah, resiko gue pelihara ular, kalau misalnya walaupun dia jinak, kalau misalnya tiba-tiba gigit gimana ya, kalau sakit gimana ya. Kalian harus siap resikonya itu. Jadi susah kalau mau nyari jinak total ya, jarang ada. Bahkan kalau bisa dibilang nggak ada. Rata-rata itu ada yang melukai, itu sih cuma bercandaan mereka. Nah, yang ketiga ini sering terjadi, beli hewannya sama siapa, nanyanya ke siapa. Bahkan gue pernah nemuin ada yang ngechat gue, japri gue, nanya, bang ini hewannya kenapa ya, kok tiba-tiba dia lemes bang ini. Lah, gue bingung, belinya bukan sama gue, tiba-tiba nanyanya sama gue. Dan gue pun lama balasnya karena gue sibuk ya, gue nggak ngurusin handphone doang buat ngechat orang gitu, gue nggak. Tapi gue ada kesibukan lain di rumah. Tiba-tiba orang itu ngomel-ngomel, lama banget balasnya ini nih.
Oh iya mas, maaf ini telat ini. Bodoh amat ah. Apa? Hewan gue udah mati katanya. Hewan gue udah mati gini. Lu lama banget balasnya. Lah. Harusnya kalian udah paham. Kalian udah melihara hewan itu berarti kalian harus tahu cara merawatnya, tahu cara menangani ketika dia sakit. Harus tahu. Jadi jangan sampai kalian hewan itu sakit kalian bingung. Toh zaman sekarang, nggak zaman sekarang sih, zaman dulu udah ada dokter hewan ya. Ketika hewan sakit, kalian bisa datang ke dokter hewan buat nyembuhin hewan tersebut. Kalau nggak mampu buat ke dokter hewan, berarti kalian jangan beli hewan. Gitu teman-teman, kasihan. Dan gini, lucu, sering banget ya, emang belinya sama siapa, nanya ke siapa. Balik lagi ke slogan Satwa Sakti, sell, buy, and consul. Jadi, jual, beli, dan konsultasi. Aturan kalian mikir ya, konsultasi gratis untuk yang jual beli. Berarti pernah transaksi sama Satwa Sakti dong. Karena itu kata-kata konsul itu ada di belakang ya. Setelah kata sell, buy, and consul. Kalian harus pahami itu. Bukan kalian nggak pernah transaksi sama gua, tiba-tiba kalian nanyanya sama gua. Toh gua udah ngasih jalan pintas ya, jalan pintas untuk kalian tonton dengan gratis cuma pakai kuota. Kalian bisa cek YouTube channel Satwa Sakti. Itu banyak banget loh yang gue edukasiin ke teman-teman semua biar pada paham gimana cara ngerawatnya, gimana cara menangani ketika sakit. Kenapa harus japri gitu kan? Lo nggak pernah beli sama gue tapi japri ke gue. Harusnya lo japri sama orang yang jual hewannya ke lo. Bukan tanya ke seller lain. Itu masih termasuk toxic buyer kali ya. Beli sama siapa, nanyanya ke siapa. Aduh. Kalau nggak dilayani berarti harusnya kalian paham dong. Harusnya orang tersebut paham ya. Jadi balik lagi ke kepercayaan kalian. Kalau kalian mau beli hewan, cek dulu kira-kira ini seller rekomen apa enggak. Kira-kira ini seller bertanggung jawab atau tidak ketika ada apa-apa sama hewannya. Kalau gua, alhamdulillahnya, gua selalu memegang teguh setiap orang yang pernah transaksi dengan Satwa Sakti, walaupun transaksi 5.000, pernah nggak? Oh, mencit. Walaupun transaksi 5.000, dia beli mencit, ketika dia nanya ular, pasti gua jawab. Karena kenapa? Dia pernah berkontribusi dengan Satwa Sakti. Bertransaksi dengan Satwa Sakti. Bukan yang nggak pernah beli, tiba-tiba nanya. Jadi banyak yang mensalahartikan slogan Satwa Sakti yang sell, buy, and consul. Jadi itu teman-teman harus paham ya. Sell, buy, and consul. Jadi jual beli, jual beli itu ada transaksi ya. Baru konsultasi. Bukan konsultasi jual beli, bukan. Bukan teman-teman. Jadi kalian harus pahami itu. Dan gue pun rada ribet ya. Karena kenapa? Di kontak gue itu ada 3.000 lebih kontak buyer. Bayangin tuh. Nggak lo doang yang gue balas. Jadi wajar dong kalau gue sedikit slow respon. Ketika mungkin lagi kosong nggak ada yang ngechat, ya udah gue fast respon. Tapi jarang sih buyer gue yang ribet, itu jarang banget. Rata-rata itu yang nggak beli sama gue yang ribet. Bener deh, asli. Asli. Ya gue sih berharap semoga orang-orang seperti yang barusan gue sebutin, poin keberapa tuh, ketiga kalau nggak salah, segera bertobat. Nah ini keren nih, poin keempat, poin terakhir untuk tingkatan SMP, SMA ya. Jadi mereka tuh rela datang jauh-jauh ke lokasi pet shop atau ke lokasi pedagang hewan tersebut. Aduh, ada telepon lagi. Telepon, sorry. Mereka rela datang jauh-jauh ke lokasi pet shop atau pedagang tersebut teman-teman. Karena kenapa? Karena mereka penasaran ya, penasaran sama stok hewannya apa aja sih yang di sana. Akhirnya mereka pilih-pilih. Itu kerennya mereka, sekerennya anak SMP SMA tuh kayak gitu ya, rela datang jauh-jauh. Dan kalau di seller lain mungkin beberapa seller lain ada yang pelayanannya cuma asal jual beli tanpa komunikasi panjang lebar ya. Kalau gue sih suka, dari mana kalian, terus punya peliharaan apa di rumah, basa-basi gitulah, biar ada kedekatan antara buyer dan seller. Tuh teman-teman. Nah, tingkatan dewasa nih, tipe buyer tingkatan dewasa ya, macem-macem nih. Yang pertama,
chat panjang lebar bla 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 bla, tiba-tiba bilang, oh iya nanti saya izin istri dulu ya. Kok hampir sama kayak anak-anak yang belum dewasa ya, macem-macem tuh kadang-kadang begitu. Harusnya nanya istri dulu, izin istri dulu, baru nanya ke seller gitu, biar si seller nggak mikir kenapa nggak nanya ke istrinya dulu baru nanya ke gue ya. Aduh. Yang kedua, banyak yang sopan ketimbang yang minus. Alhamdulillah, untuk bayar gue yang dewasa, yang minus itu jarang banget ya. Maksudnya yang ngeselin tuh jarang banget. Rata-rata itu sopan semuanya, alhamdulillah. Nah, yang ketiga nih keren banget nih teman-teman. Nggak pakai lama, langsung transfer. Wow, itu bayar-bayar dewasa. Tingkatan dewasa ya, sering banget. Mas ada ini, oh iya saya transfer. Sekalian minta ini mas, minta cek ongkirnya gitu kan, cek ongkirnya langsung ditransfer sama dia, besok kirim. Itu keren banget, nggak pakai lama langsung transfer, luar biasa. Poin keempat nih, kalau udah langganan bahkan dia kenal sellernya dengan baik, welcome, itu dia nggak akan pindah ke seller lain ya. Sering kali terjadi, bahkan di seller yang sering dia langganin itu lebih mahal. Karena kenapa? Karena kenyamanan ya teman-teman. Kenyamanan bayar itu penting banget. Itu sih. Mungkin bayar-bayar yang lain juga paham kenapa dia lebih milih harga mahal ketimbang harga murah yang pelayanannya nggak bagus. Itu. 5. Lokasi jauh pasti disamperin. Wah, ini nih, gue pernah punya bayar orang Bandung. Orang Bandung ke Bogor. Keren, naik motor lagi keren. Ada yang naik motor, naik mobil. Udah banyak bayar gue yang di Bandung yang datang ke Bogor ya, ke Satu Sakti. Keren. Nah, ini tipe bayar tingkatan dewasa yang terakhir, yang poin kelima. Beli hewan bareng istri, harga 1 juta tapi bilangnya harganya 500.000. Bahkan sering gue nemuin ya, sering nemuin di gue sendiri nih, di bayar Satu Sakti sendiri, bilang ke istrinya harganya 500.000, padahal harganya 1 juta ya. Tiba-tiba orangnya japri gue nih ngechat, mas nanti kalau istri saya nanya harganya berapa, bilang aja 500.000 ya. Siap. Sering kali terjadi itu. Kenapa ya? Karena mungkin kalau harganya lebih tinggi itu istrinya mungkin minta skincare yang lebih mahal kali ya. Gak tahu juga gue. Alhamdulillah istri gue nggak begitu. Wah, keren. Oke. Tingkatan terakhir nih, tingkatan tipe bayar umum ya, umumnya banyak banget juga nih umumnya. Nanya harga, pas udah dibilang harganya sekian, tiba-tiba dia bilang up. Banyak banget yang menyalahartikan arti kata up, up ya, bahasa Inggris up, up. Maksud mereka tuh up tuh nggak deh gitu. Padahal up itu artinya naik ya. Up down. Kalau down itu turun, up itu naik. Ketika nyebutin harga 500.000, up naik. Berarti mau dinaikin dong. Enggak ya. Jadi kalau misalnya nggak cocok sama harganya, ya udah bilang aja nggak cocok gitu. Ntar dulu deh mas, nabung dulu atau gimana. Ini jangan bilang up. Up itu naik ketika postingan lo posting, atau bayar atau seller posting nih, lo dagang, terus ada yang komen up, itu baru bener nyundul, berarti nyundul postingannya biar makin up. Bukan lo nanya harga terus tiba-tiba lo bilang up, itu salah. Nah, nawar setengah harga udah kayak mama di belanja di pasar ya. Kalau belanja di mall, mama malu nawarnya. Aduh, ini luar biasa sih. Tapi kembali lagi ke kesepakatan buyer dan seller. Tapi kalau emang ditawarnya setengah harga itu termasuk kebangetan. Kebangetan. Ya minimal 1/4-nya lah. Yang ketiga, nanya harga net atau harga pas udah disebutin tiba-tiba dia nawar. Itu hal yang sangat lucu, sering kali terjadi ya. Sering kali terjadi. Mas, harga pasnya ini berapa mas? Sekian mas, segini bisa nggak? Itu rasanya pengen nyekek diri sendiri. Nah, yang keempat nih, nanya spesifikasi sama lokasi. Padahal di postingan udah lengkap ya, nama hewan,
ukuran sekian, karakter jinak atau galak, terus lokasi sekian. Tapi masih ada aja yang nanya lokasi mana, harga berapa. Aduh, banyak ya para penghobis atau para yang baru terjun di dunia perbinatangan itu bosan membaca kayaknya. Malas membaca ya, padahal itu penting. Kasihan juga si seller kan, kalau misalnya banyak bayar yang seperti itu, dia jawabin satu persatu padahal udah dijelasin di postingannya. Yang kelima nih, sering ngebandingin harga dari seller A dan seller B. Ya kalau emang harganya mahal, jangan dibeli. Nggak usah banding-bandingin ya. Nggak usah banding-bandingin tuh kayak apa ya? Kayak sebenarnya kalian bisa mengakhiri hal yang membanding-bandingkan ya. Ya udah, kalian nggak usah beli yang dihargain mahal, kalian beli di yang dihargain murah. Simple. Nggak perlu dibanding-banding, di si A kok murah banget, kenapa di lo mahal? Ya suka-suka dia mau jual berapa. Nih gua ngasih tahu keresahan-keresahan beberapa teman-teman gua yang termasuk seller di dunia perbinatangan. Binatang. Nah, yang keenam nih keren banget. Beli satu minta harga reseller. Wah, itu. Wah, apalagi minta harga temen ya. Sering kali terjadi. Aduh, silakan tobat teman-teman. Nah, yang ketujuh nih, booking hewan, pas hari H ditanya, malah nggak di-read, malah diblokir, malah didimin. Jangan, kasihan. Makanya gue selalu menerapkan kalau orang mau booking berarti harus DP, harus kasih uang DP ya. Kira-kira kapan mau dilunasin gitu. Jadi jangan hanya sekedar bicara doang, gue booking nih. Nggak mau gue. Jadi harus transfer DP dulu, baru itu udah sah untuk booking ya. Untuk booking. Kalau misalnya dia ingkar ketika dia udah ngasih DP, berarti DP-nya angus. Seperti itu. Seperti itu teman-teman. Nah, yang ke-8, nanya mulu beli kagak. Ini yang umum ya, nanya mulu beli kagak. Sebenarnya kalau nanyanya jelas sih no problem ya. Dan dia diawali dengan assalamualaikum dan diakhiri dengan terima kasih. Itu keren. Kalau nanya mulu beli kagak, no problem. Tapi kalau nanya-nanya bla 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 udah minta harga murah tiba-tiba nggak jadi beli, itu kurang ajar namanya. Ada ke-9 nih, yang terakhir versi umumnya nih. Beli hewan tapi mau nitip dulu. Sering banget ya. Jadi kecuali kalau nitipnya itu dia bayar, kan dirawat juga sama si sellernya. Ya kalau kalian udah beli, ada uang, ada barang, berarti barangnya harus kalian ambil dong. Bukan malah dititipin ke sellernya. Kalau barang mati sih no problem ya. Tapi kalau barang hidup kita ngasih makan, resikonya hidup dan mati. Kalau misalnya mati gimana tuh dititip? Bingung kan? Jadi usahakan kalian beli, ya udah kalian ambil barangnya. Kalau mau nitip, berarti kalian harus bayar penitipannya. Kasih uang makannya, kasih uang perawatannya, macam-macam bla 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 pokoknya. Gitu, jangan maunya nitip gratis. Kasihan. Ya. Nah, kalau ada yang kurang dari keresahan tiba-tiba bayar di dunia perbinatangan atau di dunia online shop yang lain, silahkan tulis di kolom komentar, silahkan tambahin di kolom komentar ya teman-teman ya. Ya, semoga kita sebagai seller, sebagai buyer makin diberi kesabaran, ketabahan menghadapi buyer atau seller yang modelnya seperti yang gue sebutin barusan. Oke, jangan lupa subscribe channel ini. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.